Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mis Kurniawan, NIM 1865003. Di sini saya akan merangkum sedikit materi tentang manajemen project information teknologi. Yang pertama, pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek yang akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, kemudian masalah atau problem, kemudian proses. Terminologi manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah suatu proses melingkupi perencanaan, penyediaan staf, mengorganisasi, pengarahan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur empat hal penting, yakni personal, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, kemudian proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. Empat hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal mendapat tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat maka tiga hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses pengembangan PL melibatkan banyak personal yang dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. Kemudian yang kedua, manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Kemudian praktisi yang mengerjakan PL, kemudian klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kemudian yang kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Adapun pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Kemudian seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim yakni yang pertama mampu memotivasi, kemudian yang kedua mampu berorganisasi, kemudian yang ketiga mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, kemudian yang keempat mencari penyelesaian masalah atau problem solving, kemudian yang kelima mampu menjadi manajer, kemudian yang keenam mampu menghargai kerja, yang ketujuh mampu mengenali tim. Adapun masalahnya yang berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Kemudian oleh karena itu kita harus mengganti masalah pada awal dimulainya sebagai sebuah proyek. Ruang lingkup masalah, konteks, bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dan unjuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Kemudian project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau saran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi.
Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, pengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Kemudian hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal, yakni yang pertama, keterbatasan lingkup proyek, project contract, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam bentuk proyek yang meliputi tiga hal, yakni time, cost, quality. Adapun time waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek, ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limitation, keterbatasan, competition, kompetensi. Adapun yang cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi, setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Kemudian quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua, fase proyek phase, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi. Adapun persiapan, yakni mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kemudian perencanaan, ketika mengidentifikasi rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Kemudian pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Selanjutnya, pengawasan, monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Kemudian sosialisasi, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Adapun dokumentasi konsep proyek, konsep dokumen, ikhtiar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Kemudian dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan, kemudian dokumen persetujuan atau validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Kemudian dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan sebagainya. Adapun dokumen perencanaan proyek, project plan, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Kemudian dokumen sosialisasi, metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Adapun project dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Kemudian yang terakhir, proses pengembangan sistem memiliki dampak minimal pada operasi bisnis yang berkesinambungan. Adapun penyebab kegagalan suatu proyek ini, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kemudian kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, kemudian mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, kemudian manajemen ekspektasi yang buruk, kemudian komitmen dalam menetapkan anggaran dan jadwal, kemudian teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak cukup, kemudian yang terakhir kegagalan dalam mengelola perencanaan. Adapun kompetensi manajer proyek, yaitu kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh
memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembang orang lain, memonitor dan mengontrol, percaya diri, manajemen stres, kepedulian dan pada kredibilitas, fleksibilitas. Adapun fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, yakni scoping atau ruang lingkup, directing atau pengarahan, controlling atau pengontrolan, planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, closing penutupan, estimasi perkiraan, schedule penjadwalan. Adapun peralatan teknik manajemen proyek, perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Adapun contohnya sebagai berikut. Ini realisasi proyek, tahap persiapan, analisasi masalah risiko, analisasi kebutuhan, analisis keputusan, desain, perencanaan, sistem, implementation. Adapun Gantt chart yaitu investasi, problem analysis, kemudian requirement analysis, decision analysis, design, construction, dan implementation. Adapun Microsoft Project Gantt chart sebagai berikut. Kemudian Microsoft Project Chart seperti gambar berikut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.